Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mulai kembali perkuliahan kita. Ya, ada beberapa materi yang sudah disampaikan di V-Class kemarin. Ya, mulai dari sensor, terus aktuator, ya, dan kemudian ini sekarang locomotion. Ya, locomotion akan saya ulang sedikit ya, karena baru mulai di pekan yang lalu dan saya baru tuliskan di V-Class ya, gitu. Jadi hari ini saya akan presentasikan tentang awal dari locomotion, ya. Kemudian kita bahas tentang flight, tentang bagaimana locomotion untuk terbang, gitu. Ya. Setelah itu kita akan bahas juga tentang locomotion hari ini juga ya, insya Allah. Kita akan bahas juga tentang swimming, ya, tentang bagaimana kita bisa memahami cara berenang, ya, sebagai gerakan yang bisa kita terapkan kepada robotics, ya. Jadi hari ini kita bahas dua hal tersebut, ya. Nah, baik, kita akan mulai yang pertama, ya. Kita akan mulai yang pertama tentang terbang, ya, tentang terbang. Jadi sebelum saya masuk ke sini, ya, kalau kita pelajari di alam, ya, terutama hewan-hewan yang bergerak ini, ya, jadi dalam robotika ini jadi satu yang sangat penting nih, karena proses mencontoh di alam ini, ya, kita banyak temukan cara-cara bergeraknya hewan itu berbeda-beda tergantung dari jenis hewannya, gitu. Ya, jadi memang sifat dari makhluk yang bergerak itu adalah makhluk-makhluk yang diilhamkan untuk mencari makan dan untuk berkembang biak. Jadi gerakan itu gunanya buat itu biasanya, ya. Jadi nggak banyak-banyak ya, kecuali makhluk yang diciptakan terakhir ya, yaitu manusia. Nah, kalau manusia bukan hanya untuk makan dan kawin saja gitu, tapi selain itu punya misi-misi yang lebih besar gitu ya, kalau manusia ya gitu. Baik, jadi biasanya begitu ya. Jadi itu yang membuat hewan-hewan bergerak ya. Nah, bergeraknya di mana gitu. Bergerak itu tergantung ya dari berbagai macam apa media gerakan ya. Media gerakan tuh ada yang melewati suatu aliran ya, aliran-aliran atau fluid. Ya, aliran itu bisa di air, bisa juga di udara, bisa juga di tempat-tempat yang agak di pertengahan gitu ya. Di ya tempat-tempat yang berlumpur misalnya ya, gabungan dari air dan udara ya, gitu. Oke, mana tadi tampilannya? Nah, gitu ya. Jadi kemudian juga ada juga hewan yang bergerak di dua tempat begitu ya. Di dua tempat ya. Jadi yang tempat yang selanjutnya itu selain merupakan suatu aliran, yaitu bergerak di mana? Di tempat yang fix ya, substrate istilahnya ya. Itu di situ misalnya ada contohnya, di situ bergeraknya di terestrial atau bergerak di atas apa namanya? Di atas air gitu ya. Gitu. Ada beberapa hewan serangga yang bisa berjalan di atas air gitu ya. Jadi ada dua macam nih ya. Jadi bisa melalui medium fluid yang mengalir atau ya bergerak di atas substrate medium yang apa namanya fix ya gitu. Ya. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Ya.
Kita akan mulai dari flight dulu ya. Baik. Nah, tantangannya ya, tantangan yang besar di sini ya, itu adalah friksi. Nah, itu ya. Jadi yang pertama itu friksi dan yang kedua itu gravity. Friksi itu adalah gesekan, ya, gesekan dengan medium. Itu jadi isu juga yang harus kita perhatikan kalau kita mau buat robot yang bisa bergerak gitu, ya. Semakin banyak gesekan, semakin banyak energi yang dibutuhkan gitu untuk melakukan suatu pergerakan gitu. Makanya friksi ini kita harus bisa mengakalinya gitu ya. Friksi ini ya, gesekan-gesekan dengan medium itu harus disesuaikan dengan sifat medium yang ada di situ ya, begitu. Dan yang kedua, ada gaya lain juga dari bumi ini yang apa namanya sangat mempengaruhi gerakan kita, yaitu gravitasi ya gitu. Ini ada dua macam yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama ya, kalau dia berjalan di tempat yang substrate ya, tempat yang fix ya, di terestrial, di tanah seperti kita ya, manusia yang berjalan di atas tanah gitu ya. Jadi gravitasi itu penting gitu ya. Kita akan berbeda cara jalan kita di tempat yang miring sama di tempat yang lurus gitu ya. Itu sangat-sangat berpengaruh di sana ya. Tapi friksinya umumnya bukan isu yang besar. Karena apa? Karena makhluk-makhluk yang berjalan cepat di atas tanah ya, itu adalah biasanya menggunakan kaki-kaki ya. Ada yang kakinya 2 kayak kita ya manusia. Ada yang kakinya 4 ya. Ada yang kakinya 6, 8 ya, 12, 700 ya. Sampai banyak tuh ya. Makanya ada hewan yang disebut dengan kaki 1000. Ya nanti akan kita bahas ya, yang begitu. Jadi umumnya hewan yang bergerak dengan cepat di atas tanah itu friksi itu tidak friksi itu menjadi isu yang tidak terlalu masalah karena dia mengangkat kakinya rata-rata. Kecuali ada hewan-hewan yang crawling ya, merayap di atas tanah seperti ya ular, cacing misalnya ya. Friksinya ada tapi mereka diciptakan dengan badan yang bisa menghadapi friksi itu dengan sangat baik ya. Jadi itu. Nah, problem juga itu bisa kita lihat ya, yang agak berbeda tentu saja pada saat hewan-hewan yang ada di dalam air ya. Jadi friksi itu ya jadi tantangan karena aliran air itu ya cukup keras umumnya ya. Silakan nanti kawan-kawan kalau senang berenang ya akan sangat berbeda tuh berenang di mana. Kolam renang sama berenang di laut. Apalagi di sungai, apalagi dalam keadaan banjir bandang gitu. Ya. Nah, kalau kita mah bisa milih ya kalau sebagai manusia ya mau terjun atau enggak ke sungai yang lagi banjir bandang. Tapi kalau hewan-hewan yang ada di air, yang ada di sungai, ya mereka nggak bisa milih gitu dan mereka akan menghadapi tuh ya. Jadi menghadapi friksi ya, menghadapi aliran air yang sangat keras, itu adalah salah satu tantangan di hewan-hewan air ya. Dan sebaliknya gravitasi juga tidak terlalu menjadi tantangan besar karena apa? Karena di air itu ada gaya tekan ke atas. Gaya tekan ke atas itu yang disebut dengan buyansi, gaya buyansi ya. Jadi untuk mempertahankan posisi vertikal ketika berenang, ikan itu dibantu dengan gaya buoyancy, ya. Mungkin kawan-kawan yang suka berenang, yang suka olahraga, itu kan bisa merasakan ya, semakin dalam kolam renang yang kita latihan di sana, semakin enak kita berenangnya dibandingkan dengan kolam yang tidak dalam gitu. Karena semakin dalam, ngambangnya akan semakin enak gara-gara ada tekanan ke atas, gaya buoyancy air gitu. Ya, apalagi ada beberapa laut ya yang bisa buoyansinya sangat kuat gitu ya, sehingga kita nggak ngapa-ngapain juga kita ngambang gitu. Ya. Nah, begitu juga ya ketika kita bicara dengan pada hewan-hewan yang
terbang gitu ya. Itu juga termasuk ya friksi, sama juga dengan yang tadi di hewan-hewan air ya. Friksi itu juga problem besar juga gitu. Ya, jadi kalau yang di udara ya berarti alirannya adalah aliran udara atau angin. Ya, makanya kita lihat di sana hewan-hewan yang ada di langit itu ya, hidupnya sering terbang gitu. Mereka punya bentuk yang efisien gitu. Badannya tuh efisien gitu, yang disebut dengan aerodynamically ya. Jadi begitu kira-kira ya. Tapi memang agak berbeda nanti dengan aliran air ya. Nanti kita akan bahas sebentar lagi ya. Dan yang jelas untuk urusan yang begini-begini nih karena berhubungan dengan gravitasi, maka teori-teori dasar yang kita gunakan dalam membuat locomotion model-model seperti ini ya adalah eh, hukum Newton gitu ya. Hukum Newton yang di situ nanti akan terkait dengan gravitasi. Silakan baca lagi tuh nanti ya hukum Newton yang ada ya. Sekarang kita lihat yang pertama ya, terbang ya. Jadi terbang ini ya, gitu di dalam kehidupan perkembangan kehidupan ya hewan ya, itu terbagi atas apa namanya, 4 era ya, gitu. Awal-awal itu adalah eranya serangga ya. Kemudian setelah eranya serangga ada eranya Pterosaurus ya, gitu. Zaman apa namanya? Zaman Jurassic gitu ya, salah satunya ya, gitu. Ya, kemudian ada era-era yang berhubungan dengan burung-burung ya. Dan kemudian ada juga yang apa namanya? Gabungan ya. Jadi ada yang bukan pakai bulu terbangnya, tetapi pakai selaput. Nah, itu contohnya adalah gaya-gaya terbang seperti kelelawar ya, dan teman-temannya yang lainnya ya gitu ya. Nah, untuk menghadapi gravitasi ya di dalam penerbangan ya, tadi kalau di air kan tidak perlu gravitasi kan ya. Bukan tidak perlu, tetapi karena ada gaya tambahan menjadi tidak menjadi isu penting gravitasinya. Nah, kalau di sini di penerbangan ya gravitasi jadi penting sekali gitu. Karena apa? Ya, karena untuk mempertahankan ketinggian dia harus ya dealing dengan gravitasi ya, membuat kesepakatan dengan gravitasi. Wah, kalau bahasa Indonesia begitu ya. Jadi bagaimana cara supaya bisa tetap mengambang di udara? Maka kita menggunakan sayap biasanya ya. Sayap-sayap yang bisa menahan ya gaya jatuh ke bawah ya. Jadi ditahan oleh rentangan sayapnya gitu. Itulah makanya makin tinggi burung bisa terbang, makin besar sekali sayap-sayap yang dia punyai gitu. Karena dia harus bisa mempertahankan ketinggian tuh menggunakan sayap gitu ya. Dan kemudian yang penting juga adalah struktur tubuhnya ya. Struktur tubuhnya ya. Biasanya apa? Dia punya badan yang bisa meredistribusi berat ya, redistribusi berat. Jadi dia bisa pindah-pindahkan berat badannya di tempat-tempat yang dia inginkan gitu ya. Dia tidak sadar mengikutinya ya. Kalau manusia kan punya kesadaran, tapi kalau hewan-hewan umumnya mereka punya naluri tuh untuk memindahkan berat badan ya. Kita juga kalau udah biasa latihan misalnya lompat jauh, lompat gala dan seterusnya, kita akan dilatih sangat keras tuh supaya kita bisa meredistribusikan body weights ya gitu, berat badan kita pada saat mau lompat, maka berat badan ada di wilayah mana ya. Jadi itu juga sebenarnya manusia kita juga bisa ini ya, bisa mengatur itu ya setelah latihan. Sama seperti halnya misalnya Michael Jordan misalnya dulu ya, NBA tahun 90-an gitu. 80 90-an tuh dia terkenal dengan gaya air walking-nya itu tuh ya, jalan di udara. Jadi dia bisa meredistribusikan berat badannya sehingga seakan-akan pada saat dia lompat itu dia nggak cepat-cepat jatuh, tapi dia masih bisa beberapa 2-3 meter atau 4 meter lebih gitu ya, untuk tetap ada melayang gitu, seakan-akan melayang. Makanya terkenal dulu tuh air walking-nya ya Michael Jordan gitu. Sepatunya harus khusus katanya ya gitu.
Nah, gitu. Jadi gitu kira-kira ya. Juga biasanya fusiform ya, fusiform shape ya, bentuknya aerodinamis gitu. Dan juga karena dia harus melakukan kepakan sayap ya dan meredistribusi berat badan dengan otot-otot yang ada di dalamnya, maka kemudian ya biasanya ya makhluk terbang seperti ini Allah anugerahkan muscle gitu ya, otot-otot yang sangat kuat gitu ya untuk terbang dan tidak mudah patah gitu ya. Dan biasanya otot yang kuat itu menyelimuti apa? Menyelimuti tulang-tulang yang ringan yang di dalamnya ada hollow-nya. Ya, hollow itu kosong ya. Gitu. Jadi kayak besi, kalau sekarang kan besi hollow ya, bukan besi padat ya. Buat bikin bikin teras-teras ya gitu. Di dalamnya hollow sama. Tulang-tulang burung itu juga rata-rata bolong di dalamnya ya. Nah, ini apa namanya? Menceritakan evolusi dari kegunaan dari terbangnya suatu burung gitu ya. Kita tidak akan bahas lagi ya. Ini sudah saya ceritakan secara umum tadi ya. Nah, yang penting itu juga ya. Nah, ini contoh nih ya, kita akan mulai masuk ke yang pertama ya. Nah, jadi tadi kan ada berapa era ya. Jadi era yang pertama ini adalah era eh, serangga ya. Era serangga ini ya, dia punya sayap itu ya, ya, punya sayap yang cukup besar variasinya ya serangga ya. Jadi kapan-kapan bisa jalan-jalan ke Taman Mini, di situ kalau nggak salah ada museum serangga. Wah, itu senang sekali di sana ya. Atau di Bogor juga ada tuh museum zoologi. Nah, bagian dari museum zoologi ada tentang serangga. Nah, itu sangat besar ya, sangat bervariasi ya. Bentuknya ya, ukurannya, sayap-sayapnya itu gitu ya, dan tampilannya gitu ya. Umumnya biasanya serangga itu punya disebut dengan pasif membran ya, ya, pasif membran foil di situ ya. Jadi tergantung dia besarnya seperti apa serangganya, ya itulah yang kemudian menggerakkan sayapnya gitu. Ya, jadi dia bukan pakai otot kalau serangga mah ya, beda ya, pakai pasif membran foil yang biasanya nyambung ke perutnya gitu. Ya. Nah, membran foil ini disitulah terpasang sayapnya, ya. Jadi sayapnya itu juga bisa lebih dari satu, gitu, ya. Dan biasanya sayapnya twist. Nah, twist itu artinya apa? Punya sudut, ya, punya sudut tertentu. Ya, itu dicontoh di helikopter, ya, di helikopter. Gitu. Biasanya 10 sampai 20 derajat kemiringannya, gitu, ya. Nah, dengan kayak begitu, ya, jadi umumnya sayap serangga itu juga dia bisa eh, digerakkan atau difungsikan ya dengan berbagai macam fungsi gitu ya. Bisa di tilt, itu fungsi yang bolak-balik ya gitu. Ya. Kiri sama kanan itu sudutnya bertolak belakang misalnya ya. Stiffness atau flapping frekuensi. Ya, flapping tuh dikepakan frekuensinya seperti apa gitu. Ya, dia macam-macam tuh dan itu tentu saja akan menghasilkan gaya terbang yang berbeda-beda, ya. Jadi energinya ya tadi ya ada di satu otot ya besar ya gitu. Ya otot serangga itu berbeda dengan otot manusia ya gitu. Yang langsung nempel di toraksnya gitu. Ya. Jadi itulah kemudian yang membuat posisi sayap ada di mana ya begitu kira-kira. Ya. Dan kekuatan serangga ini ya dalam terbang ya dia bisa punya daya tekan ke atas itu 3 kali lipat ya dari berat tubuhnya gitu ya. Dan horizontal thrust-nya ya, horizontal thrust itu ke depan, jalan ke depan. Kalau lift force itu ya, gaya angkat ke atas ya, itu 3 kali lipatnya. Sedangkan gaya terbang ke depannya ya bisa 5 kali lipat dari beratnya. Artinya dia bisa kecepatannya ya sesuai dengan beratnya bisa 5 kali lipat ya, jadi gitu ya.
Nah, serangga yang paling canggih ditemukan cara terbangnya itu adalah serangga capung, ya, gitu. Jadi inilah serangga yang paling jago melakukan manuver, ya. Jadi dia pun punya otot-otot buat terbang, ya, yang bisa mengatur frekuensi strokingnya, ya, gitu. Ya. Juga dia mengatur amplitudo, ya. Amplitudo itu seberapa dia mengepakkan sayapnya, ya. Dan juga dia bisa melakukan pengaturan fase-fase pengepakan sayapnya, ya. Antara apa? Antara sayap depan dan sayap belakangnya, ya. Itu canggih tuh, ya. Capung tuh ada dua ya sayapnya, ya, kiri kanan, jadi 4 gitu, ya, dua pasang maksudnya, gitu, ya. Jadi kemudian dengan gayanya yang bisa melakukan proses pengaturan stroke frekuensi, amplitudo, dan fase-fase yang berbeda-beda ini, membuat dia punya beberapa gaya terbang, ya. Yang pertama adalah counter stroking, ya. Jadi ini berarti fasenya beda, ya. Antara sayap depan sama sayap belakang dia bisa atur yang depan itu seberapa fasenya, yang belakang berapa fasenya, ya. Counter stroking dan bertolak belakang misalnya bisa dia lakukan itu, atau fase stroking, ya, yang depan lebih cepat sedikit dibandingkan dengan yang belakang misalnya gitu, ya. Itu kalau fase stroking. Kalau counter stroking berbeda arahnya, ya. Terus bisa juga synchronizing stroking gitu, ya. Synchronizing berarti sama bergerakannya, ya, dengan keadaan yang sama gitu. Dan juga dia bisa diamkan sayapnya, dia rentangkan saja dan melakukan gliding. Tidak melakukan flapping, tapi dia melakukan gliding, ya. Keren ini ya, gitu. Sampai saat ini ya itu yang masih paling hebat ya, gitu. Jadi gara-gara itu capung itu bisa terbang lurus, bisa terbang miring, bisa terbang ngerem mendadak, ya, pindah arah dan seterusnya. Ya, kalau kita pakai Garuda atau pakai Lion tiba-tiba pindah arah gitu ya, ngerem terus belok, ya nggak bisa itu, jatuh langsung ya. Tapi capung bisa melakukan itu dengan sangat baik. Itulah jadi cita-cita para teknologi ya, teknologi terbang itu supaya bisa menghasilkan pesawat yang bisa terbang seperti capung ya. Kemudian juga kita bisa lihat di situ ada bat wing ya. Jadi sayapnya kelelawar ya. Sayapnya kelelawar punya geometri yang dinamik, yang bentuknya itu lebih tegas dibandingkan dengan serangga ya, gitu. Jadi dia itu langsung ya sayapnya ya terpasang itu menempel di sekujur badan atasnya gitu ya. Kemudian di sana juga sayapnya sendiri di kelelawar tidak ada ya mirip-mirip serangga ya. Jadi hanya berupa membran. Tapi dia lebih elastis ya dan adaptable ya gitu. Ya bisa dilipat ya jadi adaptable gitu bisa disimpan gitu ya kayak Batman aja lah kayak Batman gitu. Nah berbeda dengan burung ya generasi selanjutnya ya burung itu ya dibilang lebih lebih apa ya ya bukan lebih canggih juga tetapi dia lebih fleksibel dibandingkan dengan kelelawar ya karena dia itu punya feather gitu ya. Jadi seperti bulu-bulu yang keluar dari pergelangan tangannya ya, sayapnya itu ya gitu. Tidak kelelawar, tidak seperti kelelawar atau serangga yang berupa membran yang memang nempel. Kalau ayam tuh ya, bukan ayam, maksud saya burung. Kenapa jadi ayam ya gitu ya. Burung juga ayam juga termasuk burung-burungan tapi dia tidak terbang ya begitu. Ya. Nah, dia ada bulu-bulu gitu, ya, ada bulu-bulu yang membantu bentuk ya, membantu membentuk sayapnya dan membentuk beberapa gaya terbangnya, ya, gitu. Dan ujung-ujung bulu-bulunya itu, ya, bulu burung itu, feather itu juga berbeda-beda bentuknya. Nanti akan kita lihat, ya, gitu. Tergantung apa bedanya? Tergantung dari jenis kemampuan terbangnya. Ya, ada burung-burung yang terbang jauh, ya, long range, ya, flight.
Ya, ada burung-burung yang flight-nya high speed gitu ya, untuk cepat terbang ya. Ini burung-burung pemangsa atau burung-burung yang makannya sambil terbang yang namanya hovering ya. Burung-burung yang diam di udara dalam beberapa saat, misalnya burung-burung kecil ya. Dia mengisap madu dari bunga atau mengisap apa gitu misalnya ya, bibit-bibit dari apa gitu ya, biji-bijian misalnya gitu. Dan juga bisa tergantung juga dari burung-burung yang short take off misalnya. Contohnya model flight-nya begitu ya. Nggak pakai lari-lari dulu, langsung terbang gitu ya. Nah, jadi inilah tentang burung ya. Tadi ya ada tipe dari mulai dari serangga ya sampai ke burung ya. Gitu. Kita nggak bahas Pterodasaurus ya. Pterodasaurus sudah punah, tapi kurang lebih semua yang dia punyai itu pun ada kita bisa pelajari dari burung-burung atau kelelawar yang masih ada sampai sekarang ya, atau serangga yang masih ada sampai sekarang ya. Nah, jadi adaptasi untuk terbang itu bisa terbagi atas pertama apa badannya ya, disebut dengan streamline ya, atau dalam bahasa terbangnya namanya aerodinamis ya. Terus yang kedua ya, dia punya tulang-tulang yang bolong tengahnya tadi saya bilang ya, untuk mengurangi berat ya, gitu. Dan beberapa tulang yang tidak dibutuhkan ya tidak berkembang ya dan hilang dan tidak berkembang gitu ya. Jadi termasuk juga paruhnya gitu. Itu juga sangat mempengaruhi ya gaya terbangnya ya. Dan kalau paruh ini lebih kepada jenis burung ini burung makannya makan apa gitu ya. Tapi memang disesuaikan gitu. Jangan sampai ya beak-nya atau paruhnya itu menjadi penghambat gitu ya. Memang memang luar biasa ya, ini ciptaan Allah gitu ya, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ya menciptakan itu dengan apa namanya? Takaran yang sempurna yang ada di pada burung-burung itu tersebut ya. Kemudian skeleton breastbone-nya ya. Jadi bisa beradaptasi ya dengan apa? Urat-uratnya yang keras ya, otot-ototnya yang sangat kuat gitu. Dan beberapa burung yang tinggi ya terbangnya gitu ya, punya feeder yang cukup bagus gitu, cukup lengkap ya, yang apa namanya, sangat kuat gitu ya, sangat kuat sehingga nanti bisa dimanfaatkan ketika dia melakukan soaring misalnya. Soaring itu gaya-gaya terbang, nanti kita akan masuk sebentar lagi ya. Ataupun bisa untuk proses-proses gliding ya, gitu. Jadi itulah kira-kira burung ya yang dan burung itu juga punya gaya bernafas yang khusus gitu ya, karena dia menghadapi angin yang sangat kuat ya. Jadi tidak bisa masuk angin begitu aja gitu ya, kayak kita ke keanginan aja bisa nggak enak badan gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya yang bisa kita lihat perbandingan bentuk dari sayap-sayap ya gitu. Manusia nggak ada sayapnya ya, dirubah jadi tangan ya. Tapi struktur sayap itu seperti tangan ya, bisa kita lihat tuh di situ ya. Jadi itu seperti jari jemari itu ya. Ya. Kalau di burung ya, kalau yang di burung jelas-jelas jari jemarinya itu berubah ya gitu. Menjadi apa? Menjadi feather. Jadi kepanjangan dari feather ya. Jadi bulu-bulu ya jadi kepanjangan bulunya menjadi kepanjangan dari jari-jarinya. Lihat kalau di kelelawar, kelelawar itu jari jemarinya masih ada tuh. Ya. Dia membagi membran-membran tersebut ya, gitu. Ya. Sedangkan pada apa di situ? Pada manusia ya, jemarinya ya dipakai buat tangan ya. Kita sih nggak perlu pakai jemari buat terbang. Kita karena kita orang yang apa namanya? Punya akal, maka kita menciptakan alat-alat terbang seperti pesawat ya. Jadi
Memang teknologi terbang itu adalah teknologi tercanggihnya manusia salah satunya, ya. Begitu. Baik, ini adalah yang kamu harus perhatikan pada saat melakukan perancangan alat-alat terbang pada satu robot, ya. Yang pertama itu adalah tentu saja gaya-gaya aerodinamik, ya, gaya-gaya aerodinamik. Jadi bukan hanya sekedar kita udah melihat kan contohnya ya, melihat contohnya pada burung-burung tadi, ya. Kita bisa sih sebenarnya dengan mengukur proporsionalitas yang ada pada burung-burung tersebut, kita bisa ciptakan juga suatu yang mirip burung-burung. Tapi sulitnya kalau alat terbang kita sayapnya seperti burung-burung, maka harus mengepak-ngepakkan sayapnya gitu. Ngeri juga ya kalau pesawat itu. Makanya pesawat-pesawat itu kita pasang yang statis saja, ya, dengan dorongan mesin, ya, sehingga nanti sayapnya itu bisa diarahkan, ya. Untuk arah ke force, ya, thrust ke depan itu sayap bisa kita atur, ya. Untuk belok kanan, belok kiri kita juga bisa melakukan proses pengendalian pada sayap yang ada, ya, dengan mematikan mesin di kanan atau di kiri misalnya, sehingga pesawatnya agak miring. Kemudian kita sayapnya itu kita set gitu ya, untuk bisa mengembang, ya. Kamu sekalian kalau naik pesawat itu akan sangat terasa tuh kalau duduk di sayap, ngelihat ya sayapnya pada saat mau turun ataupun pada saat mau terbang itu mengembang tuh sayapnya, dilebarkan ya, dari biasanya. Nanti kalau sudah ada di udara, maka sayapnya tidak dilebarkan lagi, dikecilin atau apalah gitu. Itu pilot yang tahu tuh ukurannya berapa. Ya, sehingga pesawat bisa mempertahankan ketinggian, ya. Nah, gaya yang pertama itu adalah gaya lifting. Gaya lifting itu gaya angkat ke atas. Ya, kita harus perhatikan juga ya bahwa gaya ini harus lebih kuat daripada berat dari si robotnya gitu. Kalau gaya ini kurang kuat, tidak bisa mengangkat robotnya gitu. Jadi nggak bisa terbang kalau gitu. Ini gaya lifting itu gaya yang penting ya. Gitu. Ya, biasanya memanfaatkan apa supaya kuat? Memanfaatkan angin, memanfaatkan kecepatan. Makanya kita kalau naik pesawat, kita pakai landasan pacu. Landasan pacu itu untuk mencapai kecepatan tertentu sehingga gaya lifting ke atas ya bisa didapatkan, bisa ditahan ya, ditahan oleh sayap, kemudian dimanfaatkan buat terbang ke atas ya. Yang kedua gaya drag. Ya, komponen aerodinamis ya. Ya. Untuk apa namanya? Ya paralel ke relative wind, paralel terhadap relative wind. Ya, relative wind itu angin relatif dari depan. Ya, begitu kita terbang itu kan ada angin yang kita belah gitu ya istilahnya ya. Aliran udara yang kita kita hadapi gitu ya. Nah, gaya drag ini ya itulah gaya dorong ke depan gitu ya, gaya dorong ke depan yang diharapkan supaya pesawat bisa terbang gitu ya. Nah, tapi juga harus gaya itu harus tetap lebih kuat dari mana? Dari guncangan gravitasi ya, bukan guncangan, maksudnya tarikan gravitasi dari arah bawah. Itu yang disebut dengan weight. Ya, weight itu berat pesawat plus gaya gravitasi yang menarik gitu. Ya. Kalau kita nggak cukup ngasih kekuatan pada engine, maka pesawat akan cenderung turun lagi gitu ya. Makanya pilot itu belajar dengan sangat enak, dengan sangat ahli supaya pesawat tidak turun naik, ya nggak kasihan sama penumpangnya gitu ya. Nah, ada satu lagi gaya yang penting itu yang disebut dengan thrust. Ya, gaya-gaya yang dihasilkan oleh mesin ya. Kalau pesawat ada yang pesawat baling-baling ya, taruh mesin baling-baling atau motor baling-baling di depan atau di apa? Di pinggir sayapnya gitu ya. Coba ambilin pesawat di atas tuh ya. Nah, tolong ambilin. Nah, itu ya, saya kasih contoh tuh. Saya punya pesawat replika ya. Ya, jadi thrust itu gaya yang dihasilkan oleh mesin ya, gitu. Dan ini juga nantinya ya di udara itu akan menghadapi yang disebut dengan angle of attack. Angle of attack itu mana? Lihat tuh dari relative wind.
ya. Naik aja, naik. Ya, ambil yang merah, ya. Angle of attack itu ya, jadi itu bagaimana kita menghadapi aerodinamis yang ada gitu. Oh, yang satu lagi nggak ada ya? Nggak ada ya. Nih ya, kalau ini thrust-nya didapat dari mana? Thrust-nya didapat dari baling-baling depan ya gitu. Dan berat pesawat ini nanti akan menentukan apa dia kuat apa terbang atau enggak. Jadi sayap ini ya, sayap yang ada di pesawat ini di sini nih, dia bisa dikeluarkan sedikit atau banyak ya, untuk apa? Untuk bisa menghasilkan gaya lifting ke atas gitu. Ya, dan sayap yang di belakang juga digunakan untuk mengendalikan ya, untuk mengendalikan dari pesawat itu gitu, ya. Nah, jadi itu kira-kira ya apa namanya gambaran dari mesin-mesin terbang yang ada ya. Nah, itu beberapa gaya ya. Dan proses pembuatan lifting ini juga ya bisa kita gunakan apa? Bisa kita gunakan baling-baling yang banyak ya. Kalau helikopter baling-balingnya 2. Ada beberapa helikopter yang baling-balingnya 4 ya. Ada juga sekarang yang namanya drone ya, dia punya baling-baling bisa sampai 6 sampai 8 gitu. Ya. Jadi begitu kira-kira ya. Nah, ini kemudian adalah bentuk-bentuk gaya terbang yang ada ya. Gitu. Bisa dimulai dengan falling atau diving. Kalau ini sih bukan terbang. Ini mah menghambat saja, kemampuan untuk menghambat gravitasi sehingga dia bisa melayang untuk beberapa waktu gitu. Sampai dia turun ya, pastinya dia turun dia. Falling and diving namanya ya. Biasanya untuk menahan gravitasi kita pakai apa? Ya kita kayak pakai membran ya. Kalau manusia tuh sekarang sudah punya baju-baju yang seperti baju-baju tupai, seperti yang gambar di sini ya. Baju-baju tupai inilah yang kemudian dipakai buat mempertahankan ketinggian ya, tapi tetap jatuh gitu ya. Terus ada juga yang menggunakan parasut ya. Parachuting ya. Parachuting itu juga sama, mempertahankan ketinggian supaya kita tidak jatuhnya yang keras gitu ya. Kemudian ada juga yang gliding ya. Ya, kalau gliding ini ada sedikit energi gitu ya untuk melakukan beberapa manuver ya, proses gliding. Maka kita untuk bisa melakukan gliding ya nggak bisa menjatuhkan diri begitu saja. Kita harus punya ancang-ancang yang cukup kuat sehingga sebelum jatuh itu kita masih bisa melakukan beberapa manuver ya gitu. Itu gliding namanya ya. Soaring itu terbang dengan memanfaatkan aliran udara panas ya yang ada secara alamiah ya di siang hari gitu. Dan yang paling banyak adalah flapping, mengepakkan sayap ya. Jadi itu kalau kita pelajari di alam tuh ada sekitar 6 tuh, 5 atau 6 tuh, 5 ya, ada 5 teknik terbang. Sebenarnya ada lagi teknik teknik mengudaranya dan teknik mendaratnya, tambah 2 lagi 7 ya. Sekarang kita lihat ya. Pertama teknik take off, teknik mau mulai terbang ya. Ada beberapa burung yang terbangnya itu lompat-lompat dulu gitu ya, lompat baru terbang ya. Nah, burung-burung yang kayak gini dia perlu lari dulu ya, baru lompat dan baru dia bisa terbang ya. Jadi proses lari-lari inilah yang membuat air flow gitu ya, aliran udara untuk bisa dimanfaatkan menghasilkan gaya ke atas atau lifting ya. Begitu. Nah, tapi ada lagi juga ya, burung-burung besar. Nah, yang biasanya pakai lompat-lompat gitu atau lari-lari dulu itu burung-burung kecil ya. Tapi kalau burung-burung besar, mereka take off-nya dia tinggal menghadap ke angin aja gitu. Dari mana angin datang, dia akan mengembangkan sayapnya ya, lalu kemudian terbanglah gitu. Ya, sayapnya karena besar banget gitu. Jadi angin yang datang tuh bisa dimanfaatkan ya untuk gaya lifting gitu. Ya. Dan biasanya juga burung-burung yang gede-gede itu nggak turun ke darat ya, nggak turun ke tanah. Biasanya dia ada di mana? Ada di
puncak-puncak pohon atau puncak-puncak tebing itu yang di sana mengandung banyak angin. Jadi mereka pun nyari rezekinya di puncak-puncak pohon ya gitu. Dan itu bisa cukup gitu ya. Burung-burung tuh banyak ya perumpamaan ya di Quran itu ya atau di hadis tuh banyak cerita tuh ya contoh burung-burung ya gitu. Bahwa dia pergi dengan perut kosong dan sore pulang dengan perut yang penuh. Nah, itu salah satunya. Oh, dia nyari rezekinya luar biasa ya, gaya jelajahnya gitu. Jadi itu boleh kita bilang hampir dipastikan burung itu pasti dapat rezeki gitu. Makanya kalau cari rezeki itu kayak burung-burung gitu. Jadi terbangnya jauh kemana-mana ya, karena rezeki itu salah satu nikmat yang harus dicari ya, bukan ditunggu gitu. Sama kayak jodoh lah gitu ya, harus dicari bukan hanya ditunggu gitu. Nah, kemudian yang kedua, falling atau diving ya. Kalau falling atau diving, makhluk-makhluk darat juga banyak yang bisa melakukannya. Contohnya kucing ya. Kucing kalau jatuh tuh selalu di empat kakinya ya. Hebat ya kucing itu. Ya, dia punya yang disebut dengan cut righting reflex gitu. Ya, kemampuan untuk apa? Mengorientasikan dirinya pada saat jatuh. Jadi ini kemampuan spesial dari kucing yang namanya falling atau diving ini. Ya, kemudian dicontoh sama pemain-pemain bola supaya kelihatan jatuhnya asik gitu. Padahal mah nggak sakit gitu ya. Jadi pas di lomba-lomba apa turnamen-turnamen sepak bola ya ada tuh negara yang memang diajarkan diving ya untuk apa menipu wasit ya supaya dapat penalti gitu jatuh di area tembak gitu misalnya gitu ya ini sebenarnya ini diving ini maksudnya ya kucing itu hebatnya karena apa karena dia bisa mengatur tulang punggungnya dengan sangat baik ya cepat dengan dalam waktu yang sangat ini dia sangat hebat gitu ya itu kemampuan dari ini. Jadi intinya apa kemampuan falling atau diving ini biasanya digunakan oleh burung-burung atau ini terbang tuh untuk melakukan apa namanya pendaratan biasanya gitu ya melakukan pendaratan yang empuk ya kamu juga bisa ngerasakan juga kalau lagi naik pesawat ya sekejap gitu ya beberapa detik sebelum mendarat itu sebenarnya pesawatnya melakukan diving ya sudah tidak ada dorongan lagi dari mesin jet yang ada ya. Ya kalau dia nggak masih ada dorongan ya nanti kelewatan dari landasan pacunya, landasan untuk mendaratnya. Ya, jadi ada hitungan-hitungan detailnya kapan si pilot itu melakukan diving ya ketika mendarat ya. Gitu. Termasuk melakukan proses apa istilahnya apa mengarahkan ya mengarahkan bodi pesawat itu supaya siap dalam mendarat itu juga adalah diving. Jadi prinsip diving itu seperti itu ya. Terus ada juga yang namanya gliding yang itu tadi ya. Jadi dia punya ancang-ancang dan dia juga punya peralatan yang dia bisa menahan supaya tidak diving begitu saja. Dia bisa mempertahankan ketinggian untuk beberapa waktu. Nah, ini contohnya nih, misalnya ada yang disebut dengan flying gecko, ya, flying frog, flying dragon, ya, flying lemur, ya. Jadi ini hewan-hewan yang dikasih apa? Dikasih peralatan untuk bergerak yang bisa terbang gitu ya dalam beberapa meter gitu ya. Jadi si tupai-tupai ini nggak perlu turun ke darat, dia cukup lompat-lompat dari pohon ke pohon untuk mencari rizkinya gitu. Ya, jadi gitu kira-kira. Itu proses gliding. Gliding kalau dilakukan pada burung juga, gimana? Burung juga melakukan gliding. Terutama burung-burung yang jarak jauh ya, gitu. Kan nggak ada tempat peristirahatan kalau di udara gitu ya. Gimana dia mau istirahat gitu. Sementara dia lagi ada di benua misalnya, lagi nyebrang laut gitu. Nah, kalau di tempat-tempat tertentu dia melakukan gliding juga, nggak selamanya dia mengepakkan sayapnya gitu. Ya, jadi dia akan mengarahkan sayapnya. Ya ini juga akhirnya dicontoh di suatu pesawat ya. Kalau dia ingin mempertahankan ketinggian, ya maka sayap depannya akan ditinggikan lebih tinggi daripada bagian sayap belakang, gitu. Ya,
Sedangkan kalau memang dia mau menurunkan ketinggian, ya altitude, maka sayap depannya kita rendahkan, ya, dengan bagian dari sayap belakangnya gitu, ya. Itu ada gambarnya tuh, ya. Jadi kelihatan di gambar atas tuh dia akan mempertahankan ketinggian, sedangkan di gambar yang bawah dia akan turun pelan-pelan, ya. Itu namanya gliding, ya, gitu. Nah, yang menarik nih di dunia burung-burung ya, yang hanya diketahui oleh burung-burung, gitu. Dan sekarang manusia udah tahu juga, ya. Di udara di udara bumi ini, ya, ada proses pergerakan ya pada siang hari itu udara panas gitu, ya. Udara panas yang ada dari matahari yang tembus lewat atmosfer itu kemudian ya dari bawah ya dari bawah itu naik lagi gitu bersamaan dengan berangkatnya air-air di lautan ya karena terjadi penguapan untuk membentuk awan-awan dan seterusnya ya. Itu yang akhirnya dia membentuk pilar udara ya. Pilar udara di berbagai macam tempat ya. Jadi pilar inilah juga yang mengakibatkan di pertengahannya itu terjadi seperti tidak ada udara gitu ya. Ya, dengan tekanan yang sangat kecil sekali gitu ya. Inilah penyebab turbulence. Kalau di pesawat ya, pernah naik pesawat turbulence nggak? Ya, biasanya kalau lagi ada di lautan-lautan yang luas gitu ya, pesawatnya lagi atas suka ada tuh ya turbulence sedikit-sedikit ya. Tapi kalau pesawat yang antar benua mah rata-rata sensornya udah canggih sehingga dia bisa mungkin mendeteksi turbulence dan kemudian meniti pinggiran-pinggiran turbulence ya supaya dia tidak melewati tengah turbulence ya. Turbulence itu kita pesawat nggak bisa terbang ya gitu, jatuh gitu ya bisa jatuh. Ya, gitu. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh burung. Pinggirannya itu kan udaranya tetap naik tuh ya. Burung itu akan melingkar di bulatan itu ya, melingkar ya, dia udah rendah terbangnya misalnya ya. Melingkar mengikuti udara naik ya. Jadi dia melingkar gitu ya. Ya, melingkar aja gitu ya. Set ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Udah sampai atas, dia melepaskan diri dari itu ya, melepaskan diri untuk masuk ke lubang udara yang lainnya ya. Jadi itu gaya itulah rest areanya burung ya. Dia sementara mengikuti udara naik itu dia cuma mengembangkan sayapnya aja supaya apa? Gaya liftingnya cukup ke atas. Ya. Jadi bisa dilihat di gambar tuh ya. Jadi kelihatan burung lompat, muter-muter dari atas ya. Dia slide gliding aja, gliding sampai kemudian masuk ke wilayah tempat lainnya ya gitu. Lompat dari pilar soaring satu ke pilar soaring yang lainnya ya. Gitu ya. Menarik tuh ya. Tapi nggak semua burung juga bisa terbang kayak gitu ya gitu. Nah, kemudian ini ada gaya terbangnya adalah dengan mengepakkan sayap, ya. Mengepakkan sayap ya ke depan atau ke belakang, ya itu cara-cara burung menghasilkan gaya thrust, ya. Gaya apa tadi? Gaya yang membuat dia bisa melaju ke depan, ya. Turun atau naik, ya. Jadi macam-macam ya, ada upstroke, ya, ada downstroke, ya. Downstroke itu ke bawah arahnya, kalau upstroke ke atas ya, gitu arahnya. Ya. Dan gaya terbang selanjutnya adalah hovering. Nah ini juga khusus juga burungnya ya, jadi nggak semua burung bisa semua gaya ya, gitu. Ya. Jadi kalau hovering ini burung yang lihat tuh dia mengambil sari-sari bunga misalnya, dia tuh terbang nggak nemplok di dahan gitu ya. Hebatnya burung-burung itu ya, hebatnya lebah itu ya, mereka makan tapi tidak merusak. Ya, jadi mereka dalam keadaan hovering aja, ngambang di udara, makan. Kalau kita nggak boleh ya makan sambil jalan ya, kalau manusia mah. Ya. Jadi kayak kambing aja kalau makan sambil jalan, ya makan tuh duduk. Ya. Nah, kalau burung mah lain ya, gitu, dia makan sambil terbang. Gitu. Canggih tuh, ya. Nah,
spesial itunya juga sayapnya supaya dia bisa bertahan ya dalam waktu yang cukup lama, tidak terbang kemana-mana, maka sayapnya harus aktif terus tuh melakukan flapping, mempertahankan ketinggian. Nah sayap yang begitu tuh itu yang namanya sayap hovering gitu ya. Jadi high aspect ratio ya, high aspect ratio itu cuma mereka nggak bisa terbang cepat-cepat akhirnya gitu karena sayapnya high aspect ratio ya, apa namanya, sangat dekat dengan besar tubuhnya ya, dan biasanya sayapnya elips bentuknya, nggak lurus, nggak lancip-lancip gitu ya. Nah gaya terbang selanjutnya adalah landing ya. Jadi ada beberapa hewan udara yang kalau landingnya itu ya di area-area tertentu yang tinggi-tinggi gitu ya, supaya dia bisa terbangnya lebih mudah gitu. Ada juga yang landingnya di air ya, biasanya burung-burung yang ada di pinggir laut tuh ya senang tuh ya, mereka mendarat di air ya, mudah dan empuk-empuk aja gitu ya. Saya juga kalau percobaan terbang kan kita mendaratnya di air gitu kan, daripada hancur drone-nya misalnya ya, baik mendaratnya di air aja gitu. Jadi itu ya, itu ada beberapa gaya tuh ya, gaya terbang ya dari burung-burung yang bisa dilakukan dan kita bisa contoh gitu ya. Kita bisa contoh gaya-gaya terbang itu untuk diterapkan di pesawat ya atau di robot-robot terbang yang kita punyai ya. Jadi beberapa skripsi udah memanfaatkan drone ya dan seterusnya dengan saya tuh ya gitu. Tapi beberapa ya belum sampai membuat sendiri drone-nya ya gitu. Sekarang pun drone yang kita bikin sendiri pun udah bisa ya sebetulnya ya. Sudah mudah dalam proses pembuatannya ya gitu. Karena kitnya tuh sudah ada gitu. Tinggal menyusunnya aja gitu ya. Nah, oke. Jadi itu tentang penerbangan ya. Bentar nih, ininya mogok dulu nih, ininya ya. Kebanyakan yang dibuka. Baik, saya akan coba buka kembali sebentar ya. Itunya tertutup. Flying. Bentar ya. Baik, ini saya lanjutkan. Ya. Yang selanjutnya ini adalah bentuk ya. Ini beberapa contoh bentuk dari sayap ya. Bentuk sayap yang ada ya. Di sini bisa kita lihat tuh ya, beberapa bentuk itu ada yang bentuknya elips ya, ada yang bentuknya apa namanya khusus untuk high speed ya, ya, dan ada yang bentuknya juga high aspect ratio ya, artinya berbeda ya rasionya dengan
antara sayap sama besar tubuhnya, ya. Gitu. Terus juga ada yang soaring wings, ya. Soaring wing ini sayap yang khusus ya, gitu untuk bisa melakukan penerbangan sebagaimana yang ada di apa namanya yang tadi saya jabarkan dengan gaya terbang memanfaatkan aliran udara tadi, ya. Bentar nih, ini ada masalah lagi nih dengan presentasi saya, ya. Bentar saya perbaiki dulu ya. Oke, yang saya buka lagi. Iya, ternyata masih bermasalah nih, ya. Saya nggak tahu nih kenapa nih ya. Buka aja yang besar. Baik, bentar saya coba tampilin lagi, ya. Nah, baru bisa lagi nih, ya. Nah, jadi terkait dengan ini, ya, saya jelasin sedikit ya. Jadi ada hal yang penting di sini, ya, bagaimana kemudian ya, bentuk-bentuk ini kemudian sangat mempengaruhi seberapa kuat dia terbang, ya, bentuk sayap itu, ya. Jadi ada yang high wing loading tuh biasanya sayap-sayap yang sangat kuat gitu. Jadi sekali dia melakukan pergerakan, dia bisa menghasilkan gaya lifting yang sangat kuat gitu. Ya, jadi itu ada dua macam tuh yang kayak begitu. Ya, ada yang high aspect ratio. High aspect ratio itu untuk burung-burung yang apa istilahnya ya? Untuk gampang terbang ya. Jadi umumnya yang kayak begini terbangnya gampang tapi manuvernya agak sulit. Itu yang high aspect ratio, ya. Sedangkan kalau yang low aspect ratio, ya, dia itu untuk sayap-sayap yang digunakan untuk manuver, manuvernya sangat banyak gitu, ya. Nah, jadi ada dua macam tuh, ya.
Jadi kalau yang low aspect ratio biasanya buat burung-burung kecil ya, kalau high aspect ratio biasanya untuk burung-burung besar ya. Ada spesial juga ya untuk burung-burung kecil yang tadi kemampuan hoveringnya bagus, yaitu menggunakan elliptical wing ya. Bisa dilihat bentuknya, bentuknya seperti elip gitu ya. Dia biasanya cari makan, dia nggak bisa terbang tinggi-tinggi ya. Dia biasanya cari makan tuh di forest land ya, maksudnya di bagian bawah hutan gitu ya. Untuk kemampuan manuver yang sangat bagus. Sedangkan wing yang sangat menarik juga ini adalah eh, sayap yang berkecepatan tinggi ya gitu. Di high speed wing itu agak pendek ya, tapi wingnya sangat ini arahnya gitu ya gitu. Jadi kemampuannya ini merupakan kombinasi antara heavy wing loading dengan rapid wing beat. Gitu, ya. Jadi berat ya. Jadi ini sayapnya cukup berat gitu. Artinya cukup banyak materinya dan besar gitu. Ya, dikombinasikan dengan kecepatan dari proses pengepakannya gitu. Ya. Nah, yang kayak begini-begini nih ada pada burung-burung pemangsa seperti burung-burung elang ya. Jadi ada kecepatan rekor dari burung-burung dengan sayap yang sekuat ini adalah hampir 300 km per jam ya, gitu. 282 km. Ya, Peregrine Falcon ya. Terus ada juga yang Spine-tailed Swift juga dia bisa sampai 170 km per jam terbangnya ya. Gitu. Nah, untuk yang high aspect ratio wing ya, khusus burung-burung yang terbang menghadapi angin biasanya ya. Nah, bisa kita temukan di sini high aspect tuh berbeda panjangnya sayap dengan badannya burung tuh lebaran sayapnya gitu daripada badannya gitu. Ya. Jadi biasanya ini agak lambat sedikit ya proses penerbangannya dia ya. Dan biasanya jago untuk gliding atau soaring. Biasanya sayap-sayap kayak gini dipakai oleh burung-burung yang ada di pantai gitu. Nah, khusus untuk yang soaring ya, burung-burung yang ada kemampuan soaringnya lihat tuh ujung dari sayapnya ada jarang-jarang tuh feathernya ya. Jadi untuk apa namanya ujung-ujungnya agak terbuka sedikit ya, agak jarang feathernya ya, gitu. Bisa dilihat di situ, termasuk burung pelikan, burung bangau, nah itu kemampuan soaringnya sangat bagus ya. Nah, semua itu udah dicontoh ya dalam bentuk buatan manusia ya. Contoh di situ ada albatros, juga ada skytailor ya. Ini untuk kemampuan apanya? Kemampuan melakukan gliding ya, gitu. Ya. Dibikin juga burung apa mimik ya. Jadi dibuat seperti mirip dengan burung itu gitu. Ya, ada beberapa contohnya. Dulu waktu saya masih kecil tuh dibikin dari apa? Dari kertas busa ya, dari busa, ya, dari plastik busa. Ya, terus kita terbangin, kasih pemberat di depannya sehingga bisa terbang dengan ini gliding tertentu gitu ya, bisa muter, bisa apa gitu. Ya. Ini juga ada yang memang dibuat persis juga macam-macam ya, menggunakan radio kontrol, burung radio kontrol. Dan ada yang berusaha membuat dragonfly di sini ya. Dan ini juga membuat burung-burung seperti bukan burung maksudnya mencontoh keadaan serangga ya. Di sini ada micro robotic fly namanya ya, seperti lalat tapi robot ya gitu. Epson juga membuat satu flying robot kecil sederhana ya. Seperti helikopter saja gitu. Nah, itu tentang robot ya, robot terbang gitu. Nah, oke, jadi kayaknya juga nih waktunya juga sudah cukup ya untuk hari ini. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan khusus bahas tentang bagaimana teknik berenang ya. Nanti kawan-kawan sekalian ya bisa melengkapi
yang ada di Viklas kita ya. Saya kalau di Viklas itu mengambil absennya dari forum ya, gitu. Jadi silakan isi forumnya, jangan lupa ya. Ya, di situ saya ajukan pertanyaan yang populer saja, nanti kalian jawab di forum tersebut. Nah, itu yang saya anggap sebagai kehadiran di Viklas ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Belum, Pak. Belum ya? Ya, jadi untuk pertemuan hari ini ya kita akhiri ya. Tapi sebelum diakhiri saya ingatkan kembali, mungkin ada yang belum absen. Ya, silakan ditulis di chat box-nya ya. Oke, Pak. Nah, Oh, iya, Pak. ya, itu saja mungkin dari saya ya. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Absennya kita copy. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.